Ya Lam, ada apa nak? Semalam ada kejadian aneh ayah di rumah Alam. Kejadian aneh apa? Ada kakek-kakek misterius yang menyerang Alam ayah. Kakek-kakek misterius? Maksud kau Kiratus atau anak buahnya? Alam yakin bukan ayah. Kakek-kakek yang ini benar-benar misterius. Bagaimana ciri-cirinya? Coba kasih tahu ayah. Kakek-kakek ini memakai baju yang bukan pada umumnya ayah. Nggak seperti orang kota. Maaf Ke, tadi saya ketuk-ketuk pintu kau cuman nggak ada yang buka. Jadi saya mengizinkan diri saya masuk. Maaf ya. Ya udah. Kamu kenapa kesini pagi-pagi? Tumben banget. Oh, ini Lin. Saya mau ngajak kau dan Ke kampus bareng. Gimana? Kayaknya hari ini aku gak ke kampus dulu deh. Soalnya kan aku harus nemenin Kay dan Tante Wiwit masih sakit. Alina, kalau kamu ke kampus ya udah, nggak apa-apa, kamu kuliah aja. Aku udah nggak apa-apa kok. Mungkin aku juga udah bisa jalan sendiri. Gak lah Kay, gue gak akan ninggalin lo sendirian. Lagian hari ini cuma satu mata kuliah kok. Iya Ke, saya setuju dengan Alina. Sebaiknya kau ditemani dulu. Ya sudahlah, kalau begitu saya pergi ke kampus dulu ya. Bye. Bye Sakti. Oh iya, Oke. Lin. Ya? Tadi Pak Kasbul sempat mampir ke Siko nggak? Kok kamu nanyanya seperti itu? Emangnya ada apa? Yo, soalnya saya melihat mobilnya di depan. Kalau dia nggak mampir sini? Jangan-jangan kejadian beruntun aneh ini gara-gara Pak Kasbul. Alina jangan ngomong sembarangan deh. Bisa jadi Pak Kasbu itu hanya kebetulan lewat di depan sini. Dan Raja makan dulu ya. Sudah. Biasa saja. Dan Raja harus makan supaya sehat. Iya, kau taruh saja sini. Kau taruh saja, biar nanti saya makan sendiri. Saya bisa. Sudah makan belum? Sudah. Andung sudah. Alam? Rajo. Ratna. Apa? Siang ini Datuk Tunggal akan datang ke Seluma. Dan dia sudah mendapatkan obat untuk kau, Rajo. Syukurlah, terima kasih Atu. Lalu, bagaimana kabar anak saya yang di Jakarta itu? Kau sudah mendapat kabar? Belum, Rajo. Tapi waktu kemarin tuh, aku sebenarnya ada menduga seorang anak laki-laki yang kupikir kalau dia itu adalah anak kau. Tapi nampaknya aku salah duga, Rajo. Maksud kau? Ya, anak tuh ternyata anak Kiratus. Kiratus. Tidak mungkin. Kiratos yang telah membuat saya lumpuh macam ini, Alam. Maksud kau, Rajo? Bukan Kidayu. Kiratus dan anak buahnya yang telah membuang saya ke danau. Jadi bukan Kidayun pelakunya? Bukan. Biadab satu itu. Harusnya aku habisi dia selagi bisa. Sudahlah. Selepas saya sembuh, saya akan membalasnya. Sebentar, Rajo. Aku dapat telepon. Ya Alam, ada apa nak? Semalam ada kejadian aneh ayah di rumah Alam. Kejadian aneh apa? Ada kakek-kakek misterius yang menyerang Alam ayah. Kakek-kakek misterius? Maksud kau Kiratus atau anak buahnya? Alam yakin bukan ayah.
kakek-kakek yang ini benar-benar misterius. Bagaimana ciri-cirinya? Coba kasih tahu Ayah. Kakek-kakek ini memakai baju yang bukan pada umumnya, Ayah. Nggak seperti orang kota. Dia pakai jubah warna putih. Rambutnya pun putih, Ayah. Jenggotnya juga putih. Pokoknya serba putih, Ayah. Ki Cahya jangan-jangan. Apa? Ayah bilang apa? Tak ada, nak. Kau jaga diri baik-baik. Kau tunggu di sana. Ayah akan datang ke Jakarta secepatnya. Dan Ayah yakin kakek itu tak akan nyerang kau lagi. Paham kau? Iya, Ayah. Aku harus pamit ke Jakarta, Rajo. Ada apa dengan anakku? Ada masalah serius yang mengganggunya. Ada kakek-kakek misterius yang menyerangnya, Rajo. Kalau menurut cerita Gumara, Ki Cahya hadir dalam mimpinya Sekar, anaknya. Dan Ki Cahya mengajarinya silat lewat mimpi gaib itu. Ki Cahya. Oh, iya, saya mengingat kakek-kakek itu yang berambut putih. Ki Cahya pernah mendatangi aku beberapa hari yang lalu juga, Datuk. Berarti benar, Ratna. Kalau Ki Cahya tuh memang mendatangi anak-anak Inyek satu persatu untuk mengujinya. Kalaulah semalam dia mendatangi anakku, dan sebelumnya dia mendatangi putrinya Gumara. Lalu setelah ini, dia akan mendatangi putrinya Limbubu dan Karina. Dan aku yakin, Rajo, dari Ki Cahya ini kita bisa mendapatkan petunjuk bahkan menemukan anak kau. Karena dia pasti akan mendatangkan anak kau. Kalau saja kita bisa menemui Ki Cahya. Iya, benar. Kita harus mencari Ki Cahya. Bagaimana cara kita harus mencari Ki Cahya? Mungkin lewat Ki Cahya kita bisa bertemu dengan anak kita, nak. Kau payahlah, Alang. Payahlah ke Jakarta, temui anak kau tuh. Dan cari informasi tentang Ki Cahya tuh. Setelah saya sembuh nanti, ala sudah saya bisa berjalan, ala kue saya ini untuk mempertahankan diri saya. Saya akan menyusul kau ke Jakarta. Pasti, Rajo. Kau pasti sembuh. Dan kita pasti akan temukan anak kau. Iya, Ratna. Dan berdoa saja. Semoga Ki Cahya yang datang mau menemui kita. Amin. Kalau gitu, kalian jaga diri baik-baik. Tunggu Ki Tunggal datang. Hati-hati kau. Ya, Jangan tadi. Salam buat anak kau. Bilang, dari pendekar Raja Langit Diri Kumayan. Kau masih saja terlalu percaya diri seperti zaman dulu, Rajo. Tapi aku suka kau macam itu. Hati-hati, Atuk. Makasih, Ratna. Enak. Bahagia menjadi Umbalang. Bang, Sayang, kalau aku nanti mati, tolong jagain Kay ya. kamu ngomong apa sih? Beneran bang, mau janjikan bakal jagain Kay. Sayang, dengerin ya. Kamu itu pasti akan sembuh. Tidak akan lama lagi kamu pasti sembuh, percaya deh. Tapi semuanya sakit sekali bang. Sabar ya. Sabar, sayang. Ada apa bang? Oh, enggak apa-apa. Saya ke depan dulu ya, sayang. Abang mau kemana? Sebentar aja. Nanti
saya akan minta Kay untuk temenin kamu ya. Sayang.